setelah dimandikan, kemudian dikafani, kemudian apa berikutnya? Yang paling pokok adalah disolati. Karena boleh jadi seorang mayit tanpa dimandikan, tanpa dikafani, tetapi pasti seorang muslim yang meninggal dunia pasti disolati. Tetapi belum tentu semuanya dimandikan atau dikafani. Jadi bab ini sangat pas sekali setelah bab kitab shalah, kemudian kitabul janaiz. Akhwata rasyadakumullah, ketika saya membuka atau mulai persiapan membaca tentang kitabul janaiz, itu saya pribadi itu merasa merinding. Tidak tahu kalau antum semua ya. Ini saya pribadi merasa ketika baca kitabul janaiz, kitab masalah janazah, janaiz jamak dari janazah. Dikatakan janazah kenapa? Karena seseorang mayit itu ditaruh di atas meja. Seseorang atau mayit ditaruh di atas meja yang siap untuk dimandikan, siap untuk dikafani, itulah dikatakan sebagai janazah. Nah, ketika kita membaca seperti itu, perasaan kita berbeda. Perasaan kita langsung teringat bahwasanya kita pun yang sekarang seperti ini, yang kelihatan semangat, yang kelihatan gagah perkasa, sehat luar biasa, atau sedang puncak karirnya, ketika membaca babul janaiz atau kitabul janazah, maka akan terhenti sejenak. Untuk itu ya sekalian, untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semuanya, bahkan memerintahkan kita semuanya untuk memperbanyak mengingat-ingat akan pemutus kenikmatan. Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian semuanya untuk mengingat-ingat akan pemutus kenikmatan. Aktsiru, perbanyaklah kalian semuanya untuk mengingat-ingat akan pemutus kenikmatan. Pemutus kenikmatan, ulama kemudian menjelaskan yaitu al-maut, kematian. Kalau ditanya kepada sekalian, rata-rata orang itu tahu bahwa akan mengalami yang namanya kematian. Saya yakin semuanya tahu, semuanya sadar. Semuanya tahu bahwasanya kita ini arahnya kemana. Tidak mungkin kita kembali ke belakang. Kita akan terus ke depan. Kemudian ujungnya adalah kepada kematian. Afwan, yang sana suaranya terdengar gak? Suaranya terdengar gak? Jelas suaranya. Ya, Bu. Kadang-kadang emas sekalian, ingatan kita semacam ini, itu kita pura-pura lupa. Kita tahu, tapi kita pura-pura lupa. Contohnya misalnya begini, ada suami istri, suami bilang kepada istrinya, Dek, atau ibu, atau emak, nanti kalau saya mati duluan, langsung buru-buru langsung sama istrinya, ditutup mulutnya. Baru ngomong, Dek, kenapa? Ada apa? Nanti kalau saya mati duluan atau saya diambil duluan, sang istri nggak mau mendengar. Si istri tidak mau mendengar. Atau sebaliknya, istrinya ngomong kepada suaminya, Mas atau Bapak atau Abah, nanti kalau saya langsung buru-buru, jangan ngomong begitu ah. Ngomong apa sih itu? Tidak bagus. Kok ngomong yang bermanfaat? Dibilang tidak ada manfaatnya. Kok ngomong yang ini waki kan? Pernah nggak suatu saat istri kita atau keluarga kita mau seperti itu? Misalnya anak kita, Pak, misalnya nanti, pernah nggak anak kita atau kita sendiri bilang kepada keluarga kita,
nanti kalau saya sudah Allah panggil atau Allah panggil duluan saya, tolong amanin itu. Pernah nggak seperti itu kemudian istrinya bilang, oh ya nanti tak siapin semuanya. Rata-rata ngomong apa sih ini nggak ada manfaatnya, ngomongnya lain. Artinya bahwa semua kita itu menyadari akan hal itu. Maka daripada itu sekalian, kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, perbanyaklah kalian aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah. Tadi sudah ingat sebetulnya itu, sudah tahu. Cuma tahunya itu ya malah dipura-pura tidak tahu. Maka segera memperbanyak tahu, memperbanyak ingat-ingat hal tersebut. Karena seseorang itu kalau sungguh-sungguh dia mengingat hal tersebut sekalian, dengan hati yang hadir, dengan hati yang hidup, maka akan mengalami perubahan yang luar biasa. Kalau kita melihat ada seorang yang sedang mengalami kenikmatan yang luar biasa, di puncak karirnya, di puncak kesenangannya, tiba-tiba mendengar ada kematian, misalnya sedang makan bakso misalnya, terus dikabari saudara kamu mati atau ibu kamu meninggal atau istri kamu meninggal, berhenti cek. Kenapa? Kaget. Ya kan? Kita sudah bersenang-senang dengan kawan, dengan teman, ada telepon, ini orang tua kamu meninggal, langsung seketika mukanya berubah. Awas sekalian, kembali bahwa secara fitrah kita semuanya sadar akan kematian tersebut. Namun perlu yang paling pokok adalah bagaimana kita ketika ingat itu ada efeknya. Ada efek ketika kita mengingat kematian. Nah, kalau hatinya sudah mati, hatinya sudah betul-betul tidak hidup, hewan sekalian, orang itu loh bermaksiat dalam kuburan. Berjudi di mana? Di area kuburan. Sabung ayam di kuburan, padahal sebelahnya ada orang mati. Terkadang juga bahkan ya sekalian, pacaran pun juga di kuburan. Bahkan yang paling parah lagi, masya Allah, mayat jenazah perempuan meninggal dikubur kemudian diperkosa atau apa namanya itu, dizinai. Ini orang yang meninggal sama-sama dosa, orang berzina dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Itu hatinya masya Allah. Dia tahu ini orang mati, dia tahu kematian, tapi hatinya sudah betul-betul mati. Maka yang Rasulullah maksud aktsiru min dzikri hadhimil ladzat sekalian adalah dengan hati yang hidup. Artinya bahwa setiap kita, segagah apapun kita, sehebat apapun kita, maka akhirnya pun kita itu Allah Subhanahu wa taala berfirman sekalian mengingatkan kita semuanya bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa yang namanya orang yang berjiwa, yang setiap yang punya nyawa itu tidak ada pilihan lain kecuali pasti akan menghadapi kematian. Ada nggak kita ini yang tidak bernyawa? Adakah kita di antara kita ini yang tidak bernyawa? Jawabannya ya nehi. Semuanya pasti? Jawabannya iya, bernyawa. Kemudian kalau begitu, mau tidak mau kita semuanya ini akan menghadapi yang namanya kematian. Sekarang pertanyaan sekalian, sudahkah kita ini siap untuk menghadapi hal tersebut? Kalau ditanya, ya apalagi sekarang umurnya baru 35 tahun, umurnya baru 30 tahun, 40 tahun, yang sudah 80 tahun, sudah kakek-kakek, nenek-nenek, sudah sangat-sangat tua pun belum mau juga. Jangankan yang kaya raya, yang miskin pun juga tidak mau. Jadi ini fitrah sekalian, fitrah manusia tidak mengharapkan kematian, tetapi sesuatu yang pasti mau tidak mau kita akan ke sana, yaitu menghadapi kematian. Maka ya sekalian, untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian agar persiapan dan persiapan
Mudah-mudahan kehadiran kita ke sini ini termasuk bagian daripada persiapan menuju kematian. Tanpa kita sadari. Mudah-mudahan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqa ila. Kira-kira semuanya siap ke masuk surga? Siap dah? Siap. Kalau mau surga ya mati dulu. Itu kuncinya. Iya, kalau orang gitu nggak bakalan tahu. Kepengen masuk surga, tidak mau mati, ya nggak bisa. Kepengen masuk surga tapi tidak mau mati, ya tidak mungkin. Makanya kata Rasulullah, tidak ada, saya ulang lagi, barang siapa yang membaca surat ayat kursi setiap habis selesai sholat, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali Kematian. Jadi kalau kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum, setiap selesai salat fardu kata Rasulullah la yamna'hu dukhulal jannah ilal maut. Tidak ada yang bisa menghalangi seorang itu untuk masuk surga kecuali kematian. Jelas bahwa kalau kita mau surga ya mati dahulu. Lah repotnya kita ini mau surga tidak mau mati. Surga dunia. Ahab siapa Ahab? Siapa yang mau duluan? Dunia. Jujur ya. Di sana. Luas sekalian, kemarin malam ada berita salah satu ikhwah kita ya. Mungkin ada yang tahu ya. Supir madrasah Al-Jil ya. Ada yang tahu? Belum. Supir madrasah Al-Jil kemarin malam apa semalam balik ikut umrah kita itu. Bahkan sempat ikut umrah dengan kita. Tidak tahu apa masalahnya, tiba-tiba didapati dia meninggal di kamar mandi. Di kamar mandi. Kita boleh berencana mati seperti apa? Apakah syuhada? Apakah mati dalam peperangan atau dalam kondisi apapun boleh. Tetapi Allah menetapkan si fulan apakah di medan juang, apakah tenggelam, apakah di kamar, Allah yang menetapkan itu semuanya. Impian seorang Khalid bin Walid, teman sekalian, kepingin meninggal syahid di perang. Wajar, komandan setiap perang tidak pernah ada catatan beliau kalah. Kawan-kawannya, prajuritnya banyak yang syahid, syuhada, tapi beliaunya ulang lagi, balik lagi, sampai mengatakan kok belum syahid ya. Bahkan diriwayatkan beliau meninggal di atas. Apakah kemudian beliau bukan syahid yang sekalian, tetap mendapatkan pahala niat untuk meninggal syahid. Namun untuk mendapatkan supaya mati syahid dan kemudian sudah bosan hidup lah, banyak utang, banyak masalah, bisnis gagal, istri kabur, udahlah ikut perang aja lah, mau ke Yaman atau ke Suriah atau ke Burma sana. Di sana ada tembakan, bunuh dia namanya itu. Meskipun dia mati di medan juang, karena nggak ada usaha, mana dibiarkan ya? Seperti wah sekalian, misalnya kita ditangkap atau ditahan oleh seseorang, terus kita diancam mau dibunuh, terus kita silahkan. Padahal ada kemungkinan kita bisa melawan, kecuali kita tidak bisa melawan ya, kita diikat misalnya, kita diikat kaki tangan, terus diancam, dibunuh, kita tidak bisa melawan, kita syahid sebisa mungkin bergerak. Tapi misalnya kok yang melihat misalnya kafe ini diikat oleh Hamudi, terus mau ditembak, tembak saja, itu mati bukan bunuh syahid, bahkan namanya apa? Qatilun nafsi. Meskipun yang bunuh itu orang lain, termasuk di Al-Baqarah sebelum ayat kursi itu, ya ayyuhalladzina amanu apa? Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ini bocoran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat ya sekalian untuk menghadapi yang namanya alam maut tersebut.
persiapan yang berupa ibadah. Salah satunya apa? Anfiku. Itu banyak, tetapi salah satunya di sini adalah anfiku. Kita berinfak, beramal soleh. Qabla ayyatiya ahadakumul maut. Beramal soleh, berinfak sebelum datang yang namanya kematian. Fayaqula Rabbi. Ketika maut sudah datang dan dia belum sempat beramal soleh, lalu dia berteriak, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum minas sholihin. Dia minta waktu entah 2, 3, 10 menit, bukan kembali untuk melihat saudaranya, keluarganya, orang tuanya, bukan, tetapi dia bercita-cita waktu yang 1, 2, 3 menit ini, waktu bonus namanya ya. Waktu bonus itu agar dia bisa memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Kira-kira apakah Allah kemudian mengasihi waktu tersebut? Lihat di dalam surat Al-Jum'ah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ketahuilah bahwasanya kematian yang kita menghindar darinya, mulaqikum, pasti kalian akan dikejarnya. Jadi yang namanya mati itu ditunggu atau kita lari. Kalau sudah saatnya, dia akan datang. Qul innal mauta, Muhammad katakan kepada umatmu bahwa yang namanya kematian itu mulaqikum, pasti akan mendatangi kalian. Lalu kalian semuanya yuraduna ila alimil ghaibi wasyahadah, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dewa sekalian, yang namanya kematian, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau Allah sudah menetapkan jam 1, jam 2, jam 3, sudah tidak ada lagi tawar-menawar, ya Allah kasih saya bonus, tidak ada. Dan mungkin masih ingat ya, saya pernah cerita bagaimana kisah menterinya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika bermajelis dengan Sulaiman. Tiba-tiba si menteri ini melihat salah satu tamu Sulaiman yang dipandang matanya mengerikan, mukanya mengerikan. Setelah jelisah selesai, maka menteri ini bertanya kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, siapakah si fulan itu? Itu adalah malaikatul maut. Emangnya kenapa? Mukanya mengerikan. Terus saya takut kepada dia. Terus saya minta tolong saya diantarkan ke tempat yang jauh sekali. Kemana? Terserahlah. Akhirnya Nabi Sulaiman mengijabainya. Dia diantar kemana? Ke India, perantaran anginnya. Tentu Nabi Sulaiman punya kekuasaan yang luar biasa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan angin bawa dia ke India. Kata si malaikatul maut dalam hatinya, orang ini kok masih di sini waktu dalam pertemuan tadi itu ya, waktu ada Sulaiman, ada malaikatul maut, ada menterinya. Makanya si ini melototi, kok ini aneh, waktu tinggal 3 menit. Saya diperintahkan Allah untuk mencabut seseorang yang namanya fulan di India. Ini orangnya masih di sini. Padahal 3 menit lagi orangnya masih di sini. Padahal sini dengan India mungkin butuh waktu berapa bulan. Qadarullah wa sekalian. Maka angin membawa menteri tersebut ke India, dan bareng-bareng malaikatul maut pun juga di sana bareng-bareng. Jangan ke sana. Tadi enggak usah di ruang. Makanya kata Subhanahu wa taala, walau kuntum fi burujin musayyadah. Meskipun kita ini berada dalam benteng yang amat kokoh, mungkin kita bikin kotak dari kaca yang kira-kira semut, angin, sinar, atau mungkin juga supaya malaikat tidak bisa masuk gitu ya. Kan dulu ceritanya ada seperti itu. Jadi takut, seperti orang-orang Hindu ya. Ceritanya supaya tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jenazahnya itu dibakar sampai halus lembut, kemudian diapain? Ditumpuk lagi, dibuang ke laut. Tujuannya apa ya sekalian? Agar
masuk surga agar bebas dari hisab. Kelihatan. Ini akal-akal mereka. Jadi tujuannya supaya tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tadi itu kata Allah, walau kuntum fi burujim musayyidah, walau Anda itu berada dalam kotak, dalam benteng yang amat kokoh, kalau sudah saatnya ajal tiba, ya sudah. La yastakhiruna walau sa'ah. Tidak akan ditunda meskipun cuma sebentar. Kembali bahwa yang paling pokok kita setelah mengetahui itu tidak sekedar mengetahui bahwasanya kita akan mati, semuanya tahu. Namun apakah kita ini sudah benar-benar persiapan? Pernahkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita itu agar menambah kebaikan, atau sebaliknya kalau justru dengan hidup ini banyak kemaksiatan mendingan mati? Ya kan? Kalau kita dengan hidup seperti ini bukan menambah kebaikan, malah keburukan, maka mendingan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggal saja. Bukankah Rasul sudah mengajar kepada kita dalam suatu doa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dinana waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waslih lana dunyana allati fiha ma'aduna, kemudian waj'al al-hayata lana ziyadatan fi kulli khairin waj'al mauta lana rahatan min kulli syarrin. Ini doa dari Rasulullah SAW agar ya Allah jadikanlah kehidupanku ini adalah untuk menambah pundi-pundi kebaikan. Setiap langkah kita, waktu kita, tenaga kita, harta kita, semuanya kita gunakan bagaimana bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan. Atau kalau enggak, waj'al mauta. Ya oh, kalau enggak sudahlah. Waj'al mauta, kematianku ini menghentikan aku dari berbagai macam kemaksiatan. Makanya nanti dalam berikutnya tewas sekalian, seseorang itu kalau mengharap kematian itu makruh, kecuali kita berdoa, ya Allah, kalau memang hidupku ini baik, maka hidupkanlah aku. Namun apabila matiku itu baik, maka matikanlah aku. Ya kan? Sering orang itu ketika terkena fitnah atau cobaan, baik dalam dirinya maupun dalam harta bendanya atau kehormatannya, terus dia tidak tahan, langsung dia teriak-teriak, mendingan saya mati, ya Allah matikanlah saya. Tidak boleh, itu makruh. Makruh seseorang itu meminta agar dia dimatikan. Kalau memang terpaksa dia harus minta kematian, maka doalah kepada Allah, ya Allah ahyini in kana hayyi khairan li. Apabila kehidupan itu baik bagiku, artinya apa? Bisa menambah pundi-pundi kebaikan. Namun sebaliknya, matikanlah aku apabila kematian itu membawa dampak kebaikan bagiku. Ikhwan rasyadakumullah, kembali persoalannya adalah setiap kita sadar dan sesadar-sadarnya akan kematian tersebut. Tetapi tidak banyak di antara kita sungguh-sungguh mempersiapkan untuk menyambut kematian tersebut. Yang dimaksud dengan persiapan adalah kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan sekuat tenaga untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang persiapan. Dengan demikian termasuk orang-orang yang mengingat-ingat akan kematian. Dan bukan berarti orang yang kematian itu orang yang putus asa, bukan. Untuk apa sih kita bekerja? Untuk apa sih kita belajar? Toh kita juga akan mati. Bukan seperti itu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu 'abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Jadi kita, kata beliau, ini pepatah saja ya, tapi kata paling bagus sekali. Untuk urusan duniawi, bekerja seorang muslim. Seorang muslim itu dia imbang. Urusan duniawi, bekerjalah sekuat tenaga. Seakan-akan kalian akan selalu hidup. Sebaliknya,
urusan akhirat, maka seakan-akan besok kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mas sekalian, bayangkan coba seandainya kita semuanya tahu jadwal kita. Misalnya minggu depan, kira-kira siapa ini? Mana ada dekat? Insya Allah udah siap. Misalnya minggu depan, si Fulan, berikutnya Fulana, berikutnya Fulana. Saya juga nggak berani sebutkan orangnya ya. Nanti malah jadi doa nanti. Padahal di Indonesia masih banyak utang ya. Maka saya juga nggak berani siap kecuali gimana Pak Joko? Saya orang baik. Seperti Pak Joko belum siap ya. Seandainya kita semuanya punya jadwal dan kelihatan di dada kita dan kita tahu, Pak Iqbal, Masya Allah masih 50 tahun lagi, pasti seneng. Pak Santo, ini 60 tahun lagi. Pak Marwan, nggak tahu saya berapa ini. Atau misalnya si Fulan tiba-tiba kayak saudara kita yang kemarin yang tadi malam meninggal. Dia tahu misalnya 2 hari yang akan datang dia ternyata jadwalnya. Maka hari ini anak yakin dia sudah tidak makan, tidak minum. Dia akan senantiasa persiapan dan persiapan. Terus pokoknya lupa bapaknya, lupa ibunya, lupa segala-galanya. Dia akan tarkes fokus untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun inilah ya sekalian rahasia kenapa Allah itu tidak mengkabarkan kapan waktunya. Sebagai ujian bagi kita. Hidup kita, mati kita, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sekalian, saya perbaiki. Terus 11 ya. Mudah-mudahan pengantar pengajian kita tentang bab atau kitabul janaiz ada manfaatnya dan kita daripada kesini juga ada manfaatnya. Sekaligus juga rekreasi ya. Rekreasi tanpa diprogram. Biasanya pengajian agak sempit kita Masya Allah ya. Kan bisa diulang lagi seperti ini. Ada hikmahnya kan? Sekarang di sini ada hikmahnya, suasana baru. Bahkan saya kepengen nanti kapan-kapan kita di sini sambil acara gitu. Pak Iqbal gimana? Ini acara kegiatan di sini Masya Allah ya. Kita undang yang lainnya dari PKS, dari Lexus, dari gimana kalau misalnya nanti itu kita undang mereka. Ada orang-orang Lexus, ada orang-orang hafil, perusahaan hafil dari kelompok PKS kita undang semua ke sini. Kegiatan musabaqah Masya Allah. Bapak sekalian, demikian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ana tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Mudah-mudahan jadi pengingat dan pengingat bagi kita untuk selalu beramal soleh. Amin. Saya mewakili mungkin kawan-kawan semuanya ya, mau ngomong secara langsung mungkin. Jadi masalah tempat yang ini sangat mendukung bagi kelangsungan atau keseriusan kita dalam mengkaji ilmu, maka mungkin banyak pertanyaan selanjutnya, gimana siapa di sana tidak boleh seterusnya, apa untuk sementara atau mungkin kita akan kembali ke Ruki ya. Mungkin sekarang ini aja yang pantas disalahkan kata pada ketua, ya udah nggak apa-apa, saya terima aja daripada menyalahkan orang banyak di satu aja nggak apa-apa ya. Jadi mohon klarifikasi dari Ustadz ya, mungkin diperlu atau di evaluasi lagi masalah tempat, atau kita memang sementara ini pindah cuma sementara, atau nanti di sana bisa di apa? Gimana itu? Tadi kayaknya di awal sudah kita kasih tahu ya? Belum ya? Cuman kesalahan teknis saja yang kasih tahu. Saya sudah bilang pertama bahwa ini masalahnya ada salah paham di antara orang dua. Jadi tiap Kamis malam itu saya sudah terus mengecek. Terus saya bilang sama salah satu daiyah istri teman saya itu, tolong pintu itu dibuka, slopnya itu ya. Karena itu kan harus ditutup ya, kan miliknya kan putri itu. Jadi itu koah itu khusus putri sebetulnya, itu nggak boleh putra. Ini kita ini pengecualian saja. Jadi aslinya itu laki-laki nggak boleh masuk. Lihat kan depan itu ya, mat mamnu dukhul rijal kan. Itu aslinya nggak boleh. Nah kita ini pengecualian, makanya itu pintu dikasih slop itu. Nah kita dikasih, alhamdulillah kita diizinkan. Tapi ya kendalanya kadang-kadang seperti ini. Sudah kita antisipasi sebelumnya itu ya. Saya minta kepada teman itu, kalau kasih yang sebelumnya, kenapa? Orangnya pas hari Kamis itu dia tidak dawam. Nah, sehingga lupa nggak dibuka. Nah, semalam sudah tak telepon, sudah tak kasih tahu, udah dibuka. Kasusnya adalah di sana ada amilah yang biasanya pulang terakhir mengecek semua kantor. Saya udah bilang tadi itu, dia masuk lagi, oh ini terbuka, diselop lagi. Padahal saya tidak punya kunci yang depan.
Jadi kesimpulannya ya sekalian, ini salah paham saja. Masalah tempat, insya Allah kita masih di sana. Dan karena kita diujikan secara resmi. Karena kalau kita naik kayak kemarin lagi saya takut ya. Sebetulnya sih untuk kita itu masalah sepele. Tapi di Saudi masalah besar itu. Dikira tangga pencuri. Apalagi ada polisi yang muter aja gitu ya. Kalau naik kayak kemarin itulah ya, itu masalah besar. Saya ulang lagi sekalian, masalah pengajian tempatnya tetap di sana. Dan mudah-mudahan nanti kita akan minta kuncinya depan itu ya. Sebetulnya udah dikasih, cuma tak kembalikan. Nah semalam itu saya minta lagi 2, 3, saya depan, tengah sama gas. Dia bilang yang depan hilang, kata si ambilnya itu. Adanya sama supir putri, tapi orangnya nggak ada. Makanya saya bilang sama dakyah itu, tolong dibuka. Gitu. Jadi secara pribadi saya sudah usaha cukup lah gitu ya. Tapi salah seperti itu. Saya ulang lagi, jadi tempat pengajian tetap di sana dan kita diizinkan. Cuma kesalahan teknisnya saja. Bagaimana tadi? Kalau seandainya balik lagi ke Ruki, ya, ini kan